Oke, selamat siang. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Jaringan Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro UPH. Kita pada klip pendek ini akan memikirkan satu mekanisme yang sangat umum digunakan di dalam physical layer dari sistem komunikasi, yaitu yang disebut dengan line coding. Ya, jadi tugas physical layer adalah menerjemahkan sinyal-sinyal informasi yang bentuknya bisa digital dan ditumpangkan ke dalam gejala fisik, misalnya tegangan atau arus, sehingga bisa dilewatkan di medium, misalnya kabel begitu ya. Mediumnya bisa macam-macam, bisa juga dari udara kalau kita menggunakan radio, sonar kalau kita lewat air, dan cahaya kalau kita misalnya menggunakan sistem optik begitu ya. Nah, line coding yang tradisional yang kita gunakan biasanya muncul secara sejarah dari telekomunikasi kabel. Ini beberapa metode line coding yang biasa kita gunakan. Kelihatan setiap metode ini punya cara untuk memetakan informasi 1 atau 0 ke dalam bentuk tegangan yang akan dikirim ke dalam jalur fisik, yaitu dalam hal ini misalnya kabel begitu ya. Misalnya metode unipolar NRZ ini, NRZ artinya non return to zero, mengkodekan sinyal 1 sebagai tegangan yang tinggi dan sinyal 0 sebagai tegangannya rendah, begitu seterusnya. Begitu ya, ini cukup sederhana, unipolar non return to zero. Lalu kita punya yang sedikit berbeda, yaitu polar non return to zero. Yang ini sinyal 1-nya mempunyai nilai positif, sinyal 0-nya mempunyai nilai negatif, dan begitu seterusnya. Gitu ya. Lalu kita juga lihat ada yang disebut dengan differential encoding. NRZ, differential encoding. Nah, differential encoding ini biasanya memainkan perbedaan antara simbol yang satu dengan simbol sebelumnya. Jadi kalau misalnya dari 1 berpindah ke 0, maka tidak ada perubahan sinyal. Tetapi kalau 0 pindah ke 1, maka sinyal itu berubah. Kalau tadi high menjadi low begitu ya. Lalu 1 ke 0 tidak ada perubahan sinyal lagi, 0 ke 1 tiba-tiba ada perubahan sinyal. 1 ke 1 ada perubahan sinyal begitu ya. Ini 1 ke 1 ada perubahan sinyal lagi dan seterusnya. Jadi kalau perubahannya terjadi antara 1 ke 1 ada perubahan sinyal. Kalau data berikutnya 0 maka tidak ada perubahan sinyal. Begitu ya. Misalnya di titik yang ini ketika sehabis titik 1 data berikutnya 0 dan 0 tidak terjadi perubahan sinyal. Nah, metode-metode semacam ini ya sederhana, tetapi ada kelemahannya, yaitu kelemahannya ketika sinyal itu tidak berubah. Misalnya kalau polar NRZ ini atau unipolar NRZ, begitu sinyalnya banyak satunya, maka sinyal fisik yang terjadi itu tidak banyak perubahan. Kalau tidak banyak perubahan, maka receiver nanti begitu menerima sinyalnya bisa akan kebingungan. Simbol itu mulainya detaknya itu dari mana, begitu ya, di titik mana. Nah, sehingga kita mempunyai metode-metode yang lain. Yang berikut yang lebih baik misalnya adalah sinyal bipolar encoding ini ya. Bipolar encoding kalau dia positif dia sinyalnya high, kalau dia negatif dia 0 dia kembali ke 0, lalu di 1 berikutnya dia malah jadi negatif begitu ya. Sehingga ada perubahan kalau sinyalnya dari 1 pindah ke 1 dan ke 1 terus, sinyal itu akan terus berubah. Walaupun informasi digitalnya tetap 1, tapi sinyal itu berubah dari high, low, kemudian high lagi. Kalau dia 0 baru dia tidak ada perubahan. Ya. Tetapi sinyal semacam ini tetap punya komponen DC karena ada sinyal yang tidak berubah begitu ya. Dan komponen DC ini bisa mengganggu, nanti kita bahas kenapa mengganggu. Ada metode yang lebih baik yang disebut dengan metode Manchester. Nah, di dalam metode Manchester encoding ini, setiap simbol selalu memaksa sinyal itu untuk terjadi perubahan. Tetapi simbol 1 dan simbol 0 perubahannya berbeda. Jadi kalau ada informasi 1 maka perubahan itu dari positif ke negatif. Tapi kalau sinyalnya 0 perubahan itu dari negatif ke positif gitu ya. 1 dari positif ke negatif, kembali kalau 0 dari negatif ke positif. Dan katakanlah sinyalnya tidak berubah 1 1 1. Tetapi di setiap pertengahan simbol selalu ada perubahan dari positif ke negatif, dan seterusnya. Karena 1 mengharuskan perubahan dari positif ke negatif. Demikian juga kalau sinyalnya tetap 0, tetap harus ada perubahan di pertengahan simbol dari negatif ke positif, dan seterusnya.
Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau kita punya metode line coding yang berbeda-beda, metode mana yang paling baik begitu ya? Ada beberapa kriteria untuk memilih line coding, bisa dibaca di textbook ya berbagai kriterianya. Tapi ada beberapa pertimbangan yang menjadi sangat penting yang kita bisa lihat di gambar ini. Gambar ini memperlihatkan spektrum dari beberapa metode line coding. Di sumbu X ini adalah frekuensi. Dan kita lihat misalnya metode NRZ ini punya sinyal DC yang sangat besar. Ini komponen di 0 Hz ini sangat besar. Karena seperti kita ingat untuk metode line coding NRZ ada bagian-bagian di mana kalau informasinya tidak berubah, sinyalnya itu tetap juga tidak berubah ya. Sehingga ada komponen DC di situ yang tidak bolak-balik sinyalnya melainkan tidak berubah. Nah, komponen DC ini sangat mengganggu ya, terutama di jaringan-jaringan komunikasi yang mempunyai kopling komponen kapasitif atau induktif misalnya. Seperti kita tahu dalam kuliah rangkaian listrik kita, kalau ada komponen kapasitif dikenai DC maka dia jadi open. Sedangkan kalau komponen induktif dikenai arus DC atau tegangan DC dia jadi short begitu ya. Sehingga di dalam sambungan atau kopling antara sistem yang satu dengan sistem yang lain kalau ada komponen kapasitif atau induktif bisa jadi ada informasi yang tidak dilewatkan kalau informasi ini kebanyakan sebagai informasi DC gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini metode line coding yang bipolar yang berusaha melakukan perubahan terus-menerus kalaupun sinyalnya tetap satu tetapi dia jadi positif dan negatif begitu ya setiap kali bergantian untuk data satu simbol yang muncul. Metode line coding bipolar ini mengandung frekuensi 0 Hz ini praktis tidak ada begitu ya, sehingga dalam hal menghadapi kopling yang kapasitif atau induktif line coding bipolar lebih baik. Nah, lalu kita lihat metode Manchester ini yang tadi selalu memaksa ada perubahan di setiap titik simbol. Kita lihat efek yang terjadi adalah bandwidth yang dibutuhkan oleh line coding Manchester jadi sangat besar. Karena perubahan di sinyal itu terjadi lebih rapat dibandingkan perubahan yang lain. Ya, jadi kalau sinyal itu berubahnya banyak, berarti frekuensi yang diduduki oleh sinyal itu atau dengan kata lain bandwidthnya juga menjadi sangat besar. Nah, bukankah bandwidth yang besar itu merugikan? Ya, karena bandwidth itu adalah uang ya, berarti harus ada bandwidth yang disediakan untuk line coding tertentu ini yang bandwidthnya lebih besar. Nah, tapi ada keuntungan yang terjadi atau diberikan oleh Manchester coding, yaitu karena setiap simbol memaksa ada perubahan, maka gadget atau receivernya nanti dengan mudah melakukan sinkronisasi. Karena di setiap simbol dia akan selalu bisa mendeteksi perubahan itu, entah itu dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif, sehingga bisa men-trigger sinkronisasi. Begitu sinkronisasi itu lebih baik, maka demodulasi sinyal, pengenalan penerimaan sinyal itu bisa juga jadi lebih baik ya. Jadi ada plus minus ketika kita memilih metode line coding. Yang biasanya dipikirkan adalah seberapa besar komponen sinyal DC-nya. Pada sistem-sistem tertentu sinyal DC sangat mengganggu. Lalu seberapa penting sinkronisasi atau clocking yang dibutuhkan. Kalau sinkronisasi atau clocking yang dibutuhkan juga dibutuhkan yang baik, maka metode line coding seperti Manchester menawarkan kelebihan. Walaupun harga yang harus dibayar adalah bandwidth yang lebih besar yang harus disediakan. Demikian, terima kasih.